Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Teguh Pujianto selaku Kepala Sekolah SD Negeri 17, yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta tenaga kependidikan SD Negeri 17. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kenikmatan berupa nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di siang hari ini di kelas 1 dalam acara diseminasi budaya positif dengan keadaan sehat walafiat dengan tidak kurang suatu apapun. Kedua kalinya sholawat wassalam senantiasa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang mana kelak kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, di sini saya sebagai pembawa acara pada kegiatan pada siang hari ini, saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga diseminasi, dan yang keempat adalah penutup. Adapun pra-acara adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya persilahkan bagi yang bertugas, silakan kita. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara pertama adalah pembukaan. Mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Mari saya hantarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua adalah sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 17 kepada beliau Bapak Teguh Pujianto SPD. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hadana lihada wa ma kunna nahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Kepada Bapak Ibu Guru serta tenaga kependidikan SD Negeri 17 yang saya hormati, wabil khusus Ibu Nike Diana Nawati
selaku calon guru penggerak yang nantinya akan menyampaikan diseminasi tentang budaya positif yang saya hormati. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT bahwa di siang hari ini kita semuanya masih diberikan rahmat dan hidayahnya sehingga bisa dipertemukan di ruangan ini dalam keadaan sehat dan tiada ada suatu apa. Tidak lupa salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah yang kita ikuti ajaran-ajarannya sejak kita lahir sekarang dan insya Allah sampai di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya selaku yang dituakan di SD ini akan menyampaikan beberapa hal. Tentu saja yang pertama adalah ucapan terima kasih atas pelaksanaan acara ini yang dimotori oleh Ibu Nike dalam rangka melewati tahapan demi tahapan dalam kegiatannya sebagai calon guru penggerak. Ini sudah merupakan kegiatan yang kesekian kalinya sudah masuk kepada penyampaian aksi nyata tentang budaya positif. Perlu kami garis bawahi bahwa untuk lembaga kita di SD Negeri 1 Bujuk ini sebenarnya secara alami budaya positif ini sudah dilaksanakan sudah lama. Baik itu yang kita programkan maupun yang sebenarnya berjalan dengan sendirinya, karena ini ada hubungannya dengan sikap perilaku dan karakter daripada keluarga besar SD Negeri 1 Bujuk ini. Contoh saja budaya positif yang sudah dijalankan, dilaksanakan secara rutin setiap hari atau secara periodik. Di antaranya adalah yang bersifat alami itu dari anak-anak juga dari kita semuanya, dengan mengucapkan salam ketika kita bertemu atau masuk dalam ruangan. Ini disadari ataupun tidak, dipergaban atau tidak, ini dengan sendirinya sudah kita laksanakan kebiasaan ini. Maka saya katakan itu adalah kebiasaan yang berjalan dengan alami. Kemudian kita berjabat tangan, kemudian dilanjutkan dengan saling sapa dengan hati yang ikhlas dan sifat santun. Ini adalah merupakan budaya yang luar biasa, karena dengan ini akan membuat suasana suatu lembaga, suatu kelompok, suatu organisasi itu akan menjadi harmonis dan merasa kekeluargaan itu akan selalu terjalin. Kemudian kebiasaan-kebiasaan yang merupakan program kita, meskipun itu mungkin belum dilaksanakan secara tertulis, adalah adanya kegiatan atau budaya apel pagi, doa bersama dan saling bersentuhan dengan anak-anak. Ini budaya positif. Kemudian juga ada lagi, yaitu setiap hari Rabu Jumat itu tadarus Al-Quran, meskipun mungkin tahapannya, tingkatannya itu baru juz amma atau surat-surat pendek, disambung juga dengan bacaan Asmaul Husna. Ini juga merupakan budaya positif yang sementara ini sudah berjalan, dan itu bisa ditambahkan lagi budaya-budaya yang lain yang mengarah kepada pendidikan perilaku atau karakter bagi peserta didik maupun kepada kita semuanya selaku pendidik dan tenaga pendidikan, yang memang seharusnya
bisa menjadi teladan bagi anak-anak, karena budaya positif itu tidak akan bisa berjalan kalau kita hanya memberikan instruksi, hanya narasi saja, tetapi kita harus masuk dalam dunia mereka, budaya itu harus bisa menjadi aktor, pelaku dalam kegiatan sehari-hari, juga masuk dalam dunia anak-anak. Nah, inilah yang terpenting. Maka sekali lagi, mari nanti kita ikuti secara cermat apa yang disampaikan oleh Ibu Nike Diana Ratnawati yang akan memberikan presentasinya yang mengambil materi budaya positif seperti yang saya sampaikan di depan tadi. Maka dari itu nanti interaksi yang baik, komunikasi yang baik, tanya jawab mungkin akan diberikan waktu sendiri oleh Ibu Nike. Mudah-mudahan ada ide-ide positif atau kreativitas yang muncul dari Bapak Ibu semuanya untuk menambahkan apa yang sudah dikonsep oleh Ibu Nike Diana Ratnawati demi kemajuan sekolah kita yang kita cintai bersama ini. Itu Bapak Ibu semua yang saya hormati, yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar terselenggaranya diseminasi pada siang hari ini. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kiri lebih dari walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Acara yang ketiga adalah diseminasi yang akan dipaparkan oleh Ibu Nike Diana Ratnawati SPD. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Buju, Bapak Teguh Pujianto SPD. Kepada yang saya hormati semua Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Buju beserta tenaga pendidikan yang berbahagia. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, utamanya dapat mengikuti diseminasi yang saya lakukan tanpa ada halangan suatu apapun. Kedua kalinya, sholawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah akan memberikan syafaat kepada kita semua di hari kiamat kelak. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya di sini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang pertama kepada Bapak Kepala Sekolah yang tadi sudah memberi sambutan, dan juga kepada semua rekan-rekan yang bersedia mengikuti diseminasi yang nanti akan saya lakukan. Hal ini merupakan tugas saya, di mana saya mengikuti pelatihan guru penggerak, dan juga harapannya dengan diseminasi yang saya lakukan nantinya di SD Negeri 1 Buju ini akan budaya positifnya akan lebih baik sehingga membawa kemajuan untuk SD tercinta kita ini. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya akan melakukan diseminasi budaya positif. Sebelumnya di sini saya akan mengajak Bapak Ibu semua untuk melihat sebuah tampilan video inspirasi. Harapannya setelah melihat video ini kita nanti dapat merenungi, dan sebagai gambaran kita sebagai Bapak Ibu guru
khususnya di mana kita yang berperan atau bertanggung jawab terhadap anak didik kita. Harapannya setelah melihat video ini kita bisa merenungi dari diri kita masing-masing, terutama juga saya sebagai guru dalam sebuah instansi pendidikan khususnya. Mari kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tahu kenapa Bapak ambil jam pertama di kelas ini? Bapak ingin melatih kedisiplinan kalian. Betul peraturan Bapak seperti apa? Belum tahu? Terima kasih tahu ya. Bapak tidak akan memulai pelajaran kalau masih ada guru Bapak yang terlambat. Kenapa? Masih ada yang terlambat? Kenapa? Bapak tidak akan memulai pelajaran sebelum Ina, sini kamu. Kenapa kamu terlambat? Kebiasaan kan Pak. Dan aku kita terlambat belajar tahu. Betul Pak. Ina, kamu dulu. Tapi ingat, jangan sampai terlambat lagi. Kalau sampai kamu terlambat lagi, Bapak benar-benar tidak akan memulai pelajaran. Paham? Selamat pagi anak-anak. Ina, belum masuk. Benar. Kenapa Bapak terapkan disiplin? Itu agar kalian nanti di SMP, SMA seterusnya agar bisa tepat waktu. Paham kalian? Harus patuh. Salam. Ini kamu. Kenapa kamu terlambat tadi? Kenapa? Jawab, kenapa kamu diam? Bapak kan sudah bilang, kamu jangan terlambat lagi. Kasihan teman-teman kamu. Dalam belajar kamu. Kenapa kamu terlambat? Ya, terus ada yang alasan. Sekarang kamu berdiri di depan kelas, tunggu sampai pelajaran selesai. Kamu boleh ikut pelajaran Bapak, tapi kamu berdiri di depan. Bisa. Untuk kalian yang seperti ini jangan dicontoh ya. Ini contoh anak yang tidak disiplin. Paham kalian? Terlambat dulu. Sudah 1 jam lebih yang belum datang. Apakah ada yang tahu mana? Mungkin hari ini kita tidak berangkat Pak. Mari kita mulai pelajaran saja.
Apa kalian masih mau mencari aku lagi? Silakan mulai saja. Silakan. Kita maafkan Bapak ya, Bapak tidak tahu kalau ternyata apa yang menjadi alasan kamu selalu bertanya setiap hari ternyata Bapak kamu sakit dari meninggal karena orang yang lain. Maafkan Bapak ya. Apa Bapak masih mau ikut saya? Silakan Pak. Silakan. Bapak, maafkan Bapak ya. Kalau ayah tidak menginginkan aku jadi orang sukses, aku tidak akan langsung sekolah hari ini. Sebaiknya berkesimpulanlah yang baik terlebih dahulu terhadap seseorang sebelum kesimpulan yang salah yang kalian dapatkan. Ya, baik Bapak Ibu, bagaimana setelah melihat tayangan video singkat atau panjang ini? Apakah sudah bisa menjadikan renungan bagi kita sebagai pendidik, khususnya kalau kita menghadapi suatu permasalahan yang dihadapi atau perilaku anak, bagaimana yang kita lakukan? Apakah kita melakukan seperti Bapak Guru yang ada di video tadi, atau kita sudah benar dalam penanganan perilaku anak? Mohon tanggapannya, atau ngantuk malah setelah melihat video ini karena terlalu panjang mungkin ya. Ya mungkin siapa yang bisa menanggapi video yang sudah kita lihat bersama-sama, mungkin dari Bapak Ibu ada yang mewakili? Ya monggo Bu Tania. Ya baik, dari tayangan yang telah kita lihat tadi, bahwasannya kita sebagai pendidik tidak seharusnya langsung memberikan justice atau langsung memberikan perilaku terhadap penanganan anak yang salah ya Bapak Ibu. Nanti kita akan pahami bersama di dalam materi budaya positif yang ingin saya sampaikan ini. Menurut Bapak Ibu, apakah dalam video tadi sudah tercipta budaya positif di sekolah yang ditampilkan tadi? Belum ya. Bahwasannya dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Dalam hal ini tadi dalam video pastinya memberikan rasa tidak nyaman. Hal itu pasti akan teringat nanti sepanjang hidupnya anak tadi tentang perlakuan si Bapak Guru tadi.
Ya kan Bapak Ibu? Nah, di sini saya akan membacakan sebuah pernyataan. Nanti Bapak Ibu ungkapkan atau beri persetujuan atau tidak setuju atas pernyataan ini. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju nopo boten? Tidak setuju, karena tadi juga gambarannya sudah terlihat di video tadi bahwa hukuman berdampak panjang terhadap anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju nopo boten? Seringkali kita memberikan hukuman tetapi dengan hal yang positif. Apakah ini juga dapat meningkatkan disiplin anak? Tidak setuju ya. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju nopo boten? Tidak ya. Ini yang setuju mohon berikan alasannya, dan yang tidak mohon untuk memberikan alasannya. Ya, di sini Pak Ika memberikan ungkapan bahwa penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, Alasannya apa? menurut saya pribadi, pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi itu misalnya siswa itu kalau diberi penghargaan, kadang-kadang anak kecil itu lapar akan pembuktian. Jadi salah satu memenuhi kelaparan itu adalah dengan cara memberi penghargaan untuk beberapa siswa, dan mungkin mayoritas yang saya temui seperti itu. Jadi saya memilih setuju. Ya, jadi bisa digarisbawahi dengan penghargaan akan menambah motivasi anak, seperti itu ya Pak Ika. Selanjutnya yang tidak setuju dari Pak Ika. Terima kasih. Kenapa saya memilih tidak setuju? Karena sebenarnya pemberian penghargaan itu justru menghambat semangat anak untuk belajar. Karena apa? Dampak positif dari penghargaan itu adalah kalau anak itu misalkan ya suatu saat punya prestasi, kemudian kita berikan penghargaan, apalagi itu penghargaan berupa materi, maka untuk berikutnya pasti anak itu akan berharap untuk diberikan penghargaan lagi. Sehingga ketika anak itu punya semangat dan menggebu-gebu dan akhirnya mendapatkan hasil yang maksimal, kemudian tidak diberikan penghargaan, maka dia akan kecewa dan akan patah semangat. Maka motivasi belajar itu tidak bisa dipacu dengan memberikan penghargaan. Tapi ini ya tergantung daripada jenis penghargaannya itu berupa apa. Hanya sekedar apresiasi misalkan dengan ucapan bagus. Itu juga penghargaan. Ini bisa. Jadi jawaban saya bisa tidak bisa tergantung dari pada jenis penghargaannya. Itu. Ya, terima kasih Pak Teguh. Baik, jadi bisa saya garis bawahi bahwa ketika kita memberikan penghargaan, maka akan memberikan rasa ketergantungan, tidak timbul dari motivasi itu tidak timbul dari dalam diri anak, tetapi pengaruh dari luarnya itu pengaruh dari penghargaan itu sendiri. Ya, seperti itu Pak Teguh maksudnya. Ya, nanti kita akan bahas bersama-sama boleh tidak penghargaan itu diberikan kepada anak. Baik, di sini
kita akan membahas tentang budaya positif, yaitu perwujudan dari nilai-nilai kebajikan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Dan inti dari materi budaya positif yaitu diantaranya disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, keyakinan sekolah atau kelas, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nanti kita akan pahami bersama-sama masing-masing dari materi ini. Yang pertama yaitu disiplin positif. Mesti Bapak Ibu semua tidak asing lagi dengan istilah disiplin, ya. Menurut Bapak Ibu semua, disiplin itu apa? Konsisten, ya. Ada jawaban lain lagi? Ya, sebuah bentuk peraturan tanggung jawab atau bagaimana? Ya. Patuh terhadap aturan. Sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu semua mengenang masa lalu. Apakah pada zaman Bapak Ibu sekolah dulu dengan kondisi sekarang kedisiplinan anak-anak itu sama atau berbeda? Mungkin mengajar anak di tahun 2000 dan di tahun 2024 ini apakah sama? Beda. Tantangannya lebih besar mana sekarang? Padahal di tahun 2014 dulu saya masuk ke sini itu muridnya lebih banyak, tetapi saya sendiri merasa tantangannya itu lebih besar sekarang, padahal muridnya lebih sedikit. Di sini saya akan mengajak melakukan percobaan dengan kegiatan kepalan tangan, yaitu dengan cara menyobek secari kertas kecil, kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda, dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Coba masing-masing mencoba untuk menggenggam sesuatu yang berharga menurut Anda, kemudian ada teman Anda yang mencoba untuk meminta Anda untuk memberikan benda tersebut dengan cara membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap agar kepala tangan Anda itu Anda buka, kemudian Anda berikan. Kira-kira ketika hal tersebut terjadi pada Anda, apa yang Anda lakukan? Membuka kepala tangan atau mempertahankan kepala tangan tersebut? Mempertahankan. Pak Eka akan mempertahankan atau membukanya? Mempertahankan. Pak Teguh? Mempertahankan. Bu Laila mungkin? Ya. Tetapi mungkinkah ada yang membuka kepala tangan itu? Ada tidak? Misalnya dengan bayangkan, ya ada orang yang mempunyai sesuatu yang berharga, kemudian dirayu, dibujuk, kemudian disuruh buka. Kira-kira ada tidak kemungkinan yang membuka tangannya untuk diberikan? Ya, berarti berasal dari rayuan, bujukan, dan suapannya lebih kuat, ya. Nah, di situ juga tergantung dari kontrol diri si A tadi yang menggenggamkan tangan itu. Kan misalnya ya, saya dan Bu Ratna sama-sama mempunyai benda yang berharga. Tetapi ketika dibujuk, dirayu, disuap, saya ini berubah pikiran. Kan bisa saja itu terjadi.
tergantung pada kontrol diri kita. Tidak semuanya ketika mendapatkan rayuan, ancaman atau hadikan itu tetap mempertahankan, tidak semuanya seperti itu. Jadi ketika kita mungkin memperlakukan murid kita, memberikan hukuman atau apa, kontrol diri murid itu terbentuk beda-beda, istilahnya seperti itu. Kalau saya memahaminya seperti itu, bisa jadi ketika si anak satu, si A itu diberikan hukuman bisa lebih disiplin, tetapi si B malah lebih berontak. Kita bisa amati bersama, misalnya si Rama ketika diberi hukuman malah dia semakin berontak. Tetapi tipe murid seperti Nazila ketika diberi hukuman bisa saja dia nurut atau berusaha lebih baik lagi. Jadi kembali lagi kepada kontrol diri masing-masing anak. Jadi tugas kita adalah menjembatani kontrol diri masing-masing anak didik kita. Bagaimana agar terbentuk karakter yang kuat dengan karakter-karakter yang baik, seperti itu. Nah, di sini siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol tadi sudah kita pahami bersama bahwa kontrol itu dimiliki oleh dirinya masing-masing. Tidak bisa dari unsur eksternal yang menyetir, istilahnya seperti itu. Di sini psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang selanjutnya berkembang dan dinamakan choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ini sangat penting bagi kita. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Jadi kita sebagai guru itu tidak bisa mengontrol perilaku yang dilakukan oleh murid kita. Kemudian yang kedua yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu, usaha untuk mengontrol siswa tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita atau mungkin akan menjadi tergantung pada pendapat sang guru. Di sini ketika kita mengontrol murid itu nanti murid menjadi tergantung sidik-sidik tanya bu guru, sidik-sidik tanya bu guru, bukan dari dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Di sini menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol siswa, membuat siswa menuju identitas yang gagal karena secara tidak langsung mengajarkan mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya sendiri, di mana nanti siswa menjadi minder. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu,
dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak rujukan kita, atau mungkin akan menjadi tergantung pada sang guru untuk berusaha. Nah, di sini kita coba pahami tentang stimulus respon dan teori kontrol, di mana stimulus respon itu mengatakan bahwa realitas kebutuhan kita sama. Kalau teori kontrol mengatakan realitas kebutuhan kita berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dan dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian di stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Di dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Di dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Di dalam teori kontrol menyatakan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian di dalam stimulus respon menyatakan model berpikir menang atau kalah. Kemudian kalau di dalam teori kontrol, model berpikir menang-menang. Di sini merupakan gambaran dari stimulus respon dan teori kontrol. Nah, kembali lagi pada disiplin, bahwasanya disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, tadi disiplin positif itu mengarah kepada perilaku yang mengarah pada nilai kebijakan universal. Apa sih nilai kebijakan universal itu? Kebajikan. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Tentunya nilai-nilai positif itu sangat banyak ya. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakangnya. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Diana Gosen tahun 1998. Nah, di sini di dalam kurikulum Merdeka ini nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia dan digubur-guburkan adalah kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang kita ketahui ada beberapa dimensi. Ada berapa dimensi? Mungkin Bu Tania masih ingat dimensi profil pelajar Pancasila? Iya, yang 6. Yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga gotong royong. Yang keempat mandiri, kreatif,
dan bernalar kritis. Ini yang sering kita dengar ketika mungkin muridnya Bu Ratna ketika awal pelajaran dikenalkan untuk menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. Dan ini nilai-nilai kebajikan diantaranya yang ingin kita tumbuhkan dari dalam diri masing-masing murid kita. Nah, selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Nah, dalam melaksanakan atau melakukan sesuatu, tentunya kita itu memiliki adanya motivasi. Terkadang ketika kita melakukan motivasi itu, kita melakukan sesuatu itu kita mendapatkan motivasi dari luar maupun ada juga motivasi dari diri kita sendiri. Bahwasanya ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kira-kira ini motivasi yang berasal dari luar atau dari dalam menurut Bapak Ibu? Dari luar. Karena kita melakukan sesuatu agar kita tidak mendapatkan hukuman. Begitu juga peserta didik kita. Terkadang dia melakukan sesuatu karena takut dihukum, tidak dari dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau pujian dari orang lain. Motivasi ini berasal dari dalam atau dari luar? Dari luar juga. Untuk mendapatkan imbalan atau pujian. Aku garap sing apik aku rantuk pujian saka guru. Bukan dari dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau ini motivasi dari dalam apa dari luar? Ini dari dalam diri orang yang akan melakukan sesuatu itu. Jadi di sini harapannya ketika kita memberikan suatu perlakuan kepada murid itu menumbuhkan motivasi dari diri murid kita, bukan dari anak itu melakukan sesuatu berasal dari motivasi luar, tetapi anak tumbuh nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Apakah Bapak Ibu semua sudah membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing? Ya, ada yang sudah, ada yang belum. Kenapa kok harus ada keyakinan kelas? Padahal kan sudah ada peraturan kelas. Kalau di kelas Bu Ratna, apakah sudah ada keyakinan kelas? Ya, sudah. Mengapa Bu Ratna membuat keyakinan kelas? Padahal di kelas sudah ada peraturan kelas. Iya, keyakinan kelas merupakan sebuah perilaku yang bisa kita lakukan di kelas kita untuk mendukung budaya positif yang ada di sekolahan kita, di mana keyakinan kelas itu kita buat untuk mendukung peraturan kelas yang sudah ada. Di sini kalau peraturan kelas, nah di sini keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Kalau peraturan kelas biasanya dibuat oleh siapa? Guru. Tetapi kalau keyakinan kelas itu dibuat oleh guru dan murid, sehingga pelaksanaannya akan lebih mengena yang keyakinan kelas, sehingga keyakinan kelas itu nanti akan mendukung peraturan kelas yang sudah ada. Ini
ada apa ya, aksi nyata atau kisah nyata di kelas saya itu kemarin saya bentuk sebuah keyakinan kelas, dan ternyata antusias dari siswa kelas 4 itu sangat bagus sekali ketika keyakinan kelas itu sudah terbentuk. Sampai-sampai ketika sudah disepakati keyakinan kelas ada 8, kemudian ada yang kiranya kurang, itu anak-anak sampai menambahi lagi. Bu, belum ada keyakinan kelas, dilarang tidak boleh keluar kelas ketika jam pelajaran. Itu bukti bahwa anak peduli ketika kita ajak untuk membuat sebuah keyakinan untuk dipatuhi mereka bersama-sama. Tujuan dari keyakinan kelas yang pertama yaitu menumbuhkan keterlibatan murid dalam membentuk keyakinan kelas untuk mencapai kelas impian bersama guna pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Yang kedua, mewujudkan merdeka belajar berpihak pada murid. Yang ketiga, membiasakan budaya dan disiplin positif. Nah, tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa sih? Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Kemudian, semua warga hendaknya berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas secara berkala. Ini tentang keyakinan kelas. Bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama yaitu siswa menulis keyakinan yang diinginkan, kemudian guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah ditulis, kemudian guru dan siswa memilih keyakinan yang penting. Yang keempat, mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Yang kelima, mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Jadi, nanti hasil akhir dari keyakinan kelas itu berupa kalimat positif. Misalnya kalau di peraturan kan seperti ini, tidak boleh gaduh saat pelajaran. Kita bisa buat dengan kalimat positif menjadi harus gimana? Belajar dengan sungguh-sungguh seperti itu. Ya, nanti bisa dipraktekkan di kelas masing-masing agar anak lebih disiplin atau menaati aturan atau keyakinan yang sudah dibuat sendiri. Di sini ada contoh penerapan keyakinan kelas yang sudah saya lakukan. Di sini siswa menuliskan keyakinan kelasnya, kemudian menempelkan apa yang sudah ditulis, kemudian mengubah menjadi kalimat positif, kemudian terbentuklah keyakinan kelas yang sudah disepakati. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia pasti memiliki yang namanya kebutuhan. Salah satu kebutuhan dari manusia menurut Bapak Ibu apa? Sebelum ke materi. Kebutuhan makan, kemudian rasa aman. Ada lagi? Ya. Kebutuhan makan berarti kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Di antaranya yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, belum tertuliskan ternyata. Kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan kesenangan, kemudian kebutuhan penguasaan, kebebasan, dan kebutuhan rasa dicintai dan disayangi.
ini: bertahan hidup, kesenangan, penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima. Nah, pada hakikatnya ketika murid kita mungkin melakukan kesalahan, itu mungkin ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Seperti halnya di video yang sudah saya tampilkan tadi, bahwa adanya kebutuhan untuk bertahan hidup seorang anak yang sudah saya tampilkan tadi. Dan si guru tidak bisa memahami bahwa si anak itu ada kebutuhan yang belum dipenuhi. Seperti itu. Jadi kita sebagai pendidik harus memahami bahwa setiap manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Kemudian ada posisi kontrol. Melalui serangkaian riset yang didasarkan teori kontrol oleh D.L. William Glasser dan Diana Gossen berkesimpulan, ada 5 posisi kontrol yang umum dan biasa diterapkan seorang guru, orang tua maupun atasan dalam melakukan kontrol dan penerapan disiplin di sekolah. Yaitu guru sebagai pengguru ini agar menjadi lebih baik. Demikian diseminasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu jam. Baik, terima kasih. Semoga diseminasi yang sudah disampaikan oleh CTP Ibu Nike Diana Rahmawati bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Dan acara keempat adalah penutup. Mari acara kegiatan pada siang hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Mari saya nyatakan alhamdulillah. Saya selaku Bapak acara, apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhayat Wijaya, guru SD Negeri 17. Alhamdulillah, hari ini saya mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang telah disampaikan oleh Ibu Nike Diana Rahmawati, calon budaya angkatan 11. Di sini saya bahas tentang budaya positif. Semoga kami sebagai warga SD Negeri 47 dapat menerapkan budaya positif dan dapat menjadikan anak-anak untuk menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tani Ibn Rahmawati. Pada hari ini saya telah mengikuti diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh CGP Ibu Nike Diana Rahmawati. Semoga saya bisa menerapkan sebagai posisi kontrol manager di kelas saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
nggak boleh berjalan-jalan saat mengerjakanmu. Ya. Oh iya, boleh itu ya. Nah, sekarang guru punya meja ini, nanti masing-masing kalian tuliskan, boleh sebanyak-banyaknya peraturan yang ingin kamu terapkan di kelasmu ini. Ini kan kelas kita semua, ya kan? Oke, yuk, kamu pengen warna apa, Put? Hijau, boleh berapa, Put? Pink, satu, nanti tulisnya di sini ya. Kamu pengen warna apa, Mbak Elsa? Pink, berapa? Satu. Boleh satu, boleh dua. Kamu pengen warna apa? Pink, berapa? Pink. Satu. Boleh dua loh. Nanti ditempel. Kamu pengen warna apa? Hijau. Oke. Nah, nanti bisa ditempel. Tulisnya di sini. Kamu pengen warna apa? Hijau. Berapa? Dua, bagus ya. Tuliskan peraturan yang ingin kamu buat sama Pink. Oke, dituliskan yang bagus, yang jelas ya. Kamu pengen warna apa? Berapa? Satu. Oke, kamu pengen warna apa? Satu, dua. Satu. Kamu pengen warna? Pink. Berapa? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adinajib Setiawan. Saya adalah murid kelas 4. Perasaan saya saat diajak menikah membuat yang ingin kelas sangat senang sekali. Saya bisa membuat peraturan sendiri untuk saya saat ini sehingga nanti saya akan lebih disiplin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka. Saya adalah murid kelas 2. Saya sangat bijak sekali karena murid diajak